Di tengah ruang yang benderang oleh pendaran cahaya buatan, dan gaung tawa yang bersahutan, Anda berdiri terpaku memandangi lautan manusia yang merayakan euforia tanpa ujung dalam sebuah pesta pernikahan atau ulang tahun yang terlampau meriah. Hingar-bingar musik yang memekakan telinga dan denting gelas yang beradu seakan menjadi selubung tebal yang sengaja dirancang oleh arsitek misterius di dalam tengkorak Anda untuk menutupi sebuah lorong gelap kecemasan batin yang selama ini menuntut penyelesaian absolut di tengah realitas Anda yang semakin absurd. Surrealisme paradoksal ini bekerja dengan cara yang sangat ganjil. Semakin keras tawa kerumunan yang mengelilingi Anda dalam lanskap tidur tersebut, semakin pekat rasa keterasingan dan kejanggalan yang menyusup ke dalam rongga dada, membisikkan bahwa perayaan ini bukanlah tentang kebahagiaan, melainkan sebuah pelarian dari sesuatu yang fundamental. Pikiran sadar manusia acap kali gagal menerjemahkan ironi ini, menganggap bahwa mimpi berpesta adalah proyeksi kegembiraan atau manifestasi dari keinginan duniawi semata, padahal realitas bawah sadar sedang memutar sebuah panggung teater dramatis untuk mencegah ego Anda hancur lebur berkeping-keping. Anda disajikan sebuah perjamuan visual yang penuh warna, di mana setiap wajah yang tersenyum di balik topeng euforia sebenarnya adalah pecahan-pecahan dari jiwa Anda sendiri yang sedang berteriak meminta perhatian dari balik jeruji ketidaksadaran. Bukankah sangat mengerikan sekaligus menakjubkan ketika menyadari bahwa keramaian yang memabukkan itu sebenarnya adalah cara jiwa Anda membius diri dari luka yang belum sembuh? Apakah Anda memiliki cukup keberanian untuk mengupas lapisan euforia palsu tersebut dan menatap langsung ke dalam mata kekosongan yang sedang menunggu jawaban atas pertanyaan tentang siapa diri Anda sebenarnya saat segala kebisingan ini akhirnya terhenti secara tiba-tiba? Membedah fenomena ini melalui lensa kearifan ilmu Titen Nusantara dan literatur primbon Jawa kuno, kita akan menemukan sebuah kesimpulan yang menggugah nalar dan meruntuhkan pemahaman dangkal tentang bunga tidur. Dalam tradisi leluhur, memimpikan sebuah hajatan, kenduri atau perayaan besar yang dipenuhi oleh kerumunan manusia tidak pernah dimaknai sebagai pertanda datangnya rezeki atau kebahagiaan yang melimpah, melainkan hadir sebagai sebuah sasmita atau firasat peringatan alam yang sangat tegas. Berdasarkan sistem klasifikasi Puspoyatnya yang mengamati pola siklus kejadian manusia dan alam semesta selama ribuan tahun, leluhur kita merekam sebuah keniscayaan kosmologis bahwa euforia ekstrim di alam gaib atau alam tidur berbanding terbalik dengan realitas material yang akan segera bermanifestasi. Hajatan dalam mimpi adalah simbol dari energi yang terkuras, sebuah penanda bahwa pendulum keseimbangan kosmis sedang berayun ke arah ekstrim yang berpotensi memicu musibah, penurunan kondisi kesehatan fisik yang drastis, hingga datangnya ujian berat yang memerlukan ketahanan mental luar biasa. Leluhur kita memahami bahwa alam semesta selalu berkomunikasi melalui bahasa simbolik yang paradoksal. Keriuhan pesta melambangkan datangnya tamu yang tidak diundang dalam bentuk cobaan hidup, mengisyaratkan sebuah turbulensi energi yang akan segera meruntuhkan benteng pertahanan fisik maupun mental jika tidak segera diantisipasi dengan laku tirakat. Ini bukanlah sebuah ramalan nasib yang bersifat final dan menakutkan, melainkan sebuah alarm preskriptif dari semesta agar manusia segera kembali ke titik nol, memperkuat akar spiritual, dan bersiap memitigasi badai sebelum awan hitam benar-benar terlihat di cakrawala kesadaran. Kearifan lokal ini mengajarkan harmoni tingkat tinggi ketika alam bawah sadar menyajikan hidangan euforia yang berlebihan. Itulah saatnya bagi sang penjelajah mimpi untuk berpuasa dari hiruk-pikuk duniawi, memusatkan kembali perhatian pada keheningan batin, dan mewaspadai setiap keputusan besar yang akan diambil dalam waktu dekat
agar terhindar dari konsekuensi yang menghancurkan tatanan hidup keseharian. Beranjak menuju kedalaman ruang psikoanalisis dan lensa psikologi analitis Carl Jung, keramaian pesta dalam mimpi ini membuka gerbang pemahaman yang jauh lebih kompleks mengenai anatomi mental manusia modern yang semakin terfragmentasi oleh tuntutan peradaban. Pikiran manusia saat ini beroperasi di bawah tekanan yang luar biasa, terpecah antara persona yang dituntut oleh masyarakat, dorongan-dorongan instingtual yang ditekan, serta bayangan atau shadow yang terus-menerus diasingkan ke sudut tergelap dari ketidaksadaran kolektif. Ketika Anda terlelap dan pertahanan rasional dari korteks prefrontal melemah, mental Anda memproduksi citra pesta pernikahan yang meriah, bukan sebagai sekadar kilas balik memori yang banal, melainkan sebagai sebuah pementasan arketipe agung yang berakar dari kedalaman ketidaksadaran masa lampau yang dikenal sebagai hieros gamos atau pernikahan suci. Fase ini adalah representasi visual dari konjungtio, sebuah peristiwa mental krusial di mana aspek-aspek jiwa yang selama ini berlawanan dan saling berperang, seperti rasionalitas dan emosi, sisi maskulin dan feminin, serta kesadaran dan ketidaksadaran, sedang dikumpulkan di satu ruang yang sama untuk dilebur dan disatukan kembali demi mencapai keutuhan kepribadian yang sejati atau individuasi. Konflik di dunia nyata yang terus menekan batin Anda, kecemasan akan eksistensi dan keraguan atas identitas diri memicu mekanisme pertahanan otak untuk mengkompensasi kehancuran tersebut melalui perayaan fiktif yang memaksa semua elemen jiwa untuk duduk bersama dalam satu meja perjamuan. Namun riuhnya suasana tersebut secara simultan mencerminkan betapa kacau dan sesaknya isi kepala Anda saat ini. Terlalu banyak suara yang berebut kendali, terlalu banyak harapan yang saling bertentangan, yang pada akhirnya menciptakan sebuah disonansi kognitif yang melelahkan. Mimpi ini adalah proyeksi langsung dari upaya mati-matian otak Anda untuk merajut kembali serpihan kewarasan yang berserakan, mengubah medan pertempuran batin yang berdarah menjadi sebuah lantai dansa di mana setiap sisi terang dan gelap dari diri Anda dipaksa untuk berdansa bersama dalam sebuah ritme rekonsiliasi yang tak terelakkan demi kelangsungan hidup psikologis Anda. Mengawinkan kearifan metafisik ilmu Titen dengan ketajaman analisis psikologi kedalaman, menghasilkan sebuah sintesis spiritual dan logis yang membedah anatomi mimpi ini menjadi sebuah kompas navigasi kehidupan yang sangat presisi dan mencerahkan. Pesan langit yang disandikan leluhur melalui sasmita hajatan sebagai peringatan akan datangnya sakit atau musibah, sejatinya beresonansi secara sempurna dengan pesan batin dari psikologi Jungian yang mendeteksi adanya kelelahan mental akut dan potensi krisis identitas jika integrasi diri tidak segera dilakukan oleh si pemimpi. Sakit fisik yang diramalkan oleh primbon seringkali bermula dari disosiasi mental yang diabaikan. Ketika jiwa manusia dipaksa menanggung beban konflik internal tanpa penyelesaian tuntas, tubuh jasmani akan merespons melalui reaksi psikosomatis, menurunkan sistem kekebalan, dan akhirnya bermanifestasi menjadi penyakit atau kegagalan beruntun dalam mengambil keputusan nyata di keseharian. Oleh karena itu, menyikapi mimpi berada di tengah keramaian pesta ini tidak boleh didasari oleh ketakutan buta terhadap mitos, melainkan dengan penerimaan yang penuh kesadaran bahwa diri Anda sedang dipanggil secara mendesak untuk melakukan audit internal secara menyeluruh. Ini adalah sebuah undangan sakral dari semesta dan alam bawah sadar Anda untuk segera menghentikan pelarian dari masalah yang terus membesar laksana bola salju, menanggalkan topeng-topeng sosial atau persona yang selama ini membebani langkah eksistensial Anda, dan mulai menghadapi aspek-aspek bayangan yang paling menakutkan dengan penuh keberanian. Harmoni hanya bisa dicapai ketika Anda bersedia mengakui dan mengintegrasikan seluruh kelemahan, ketakutan, serta hasrat tersembunyi Anda menjadi satu kesatuan yang utuh, mengubah riuh rendah kecemasan menjadi sebuah simfoni kesadaran yang menenangkan. Jadikanlah mimpi ini sebagai sebuah mercusuar peringatan yang menyelamatkan.
sebuah instruksi tak bersuara untuk menepi sejenak dari jalan tol kehidupan yang berjalan terlalu cepat, merenungkan kembali arah tujuan sejati, dan menyelaraskan kembali getaran batin dengan denyut nadi alam semesta, agar Anda terhindar dari kejatuhan yang sesungguhnya sama sekali tidak perlu terjadi. Pada akhirnya, ketika narasi malam telah usai dan tabir kesadaran perlahan tersingkap, euforia pesta di alam tidur itu perlahan memudar, meninggalkan Anda berdiri sendirian di tengah ruangan batin yang kini senyap dan hampa dari segala distorsi. Segala hingar-bingar musik yang sempat menutupi kecemasan kini menguap tak berbekas. Lampu-lampu yang menyilaukan mata telah padam meninggalkan temaram, dan wajah-wajah tanpa nama yang tertawa bersama Anda lebur kembali menjadi bayangan di sudut ingatan, menyisakan sebuah kebenaran tunggal yang harus Anda hadapi secara mutlak di dunia nyata. Keniscayaan bahwa perayaan yang paling agung dan monumental bukanlah pesta yang dipenuhi oleh ratusan manusia lain, melainkan keberhasilan Anda secara senyap merengkuh seluruh kepingan jiwa Anda sendiri dalam sebuah penerimaan yang hening, utuh, dan tanpa syarat. Tariklah napas panjang perlahan-lahan. Rasakan udara sejuk yang mengisi setiap rongga dada Anda, dan biarkan denting waktu yang berjalan lambat membawa kesadaran Anda kembali pada titik keseimbangan kosmis yang paling murni. Persiapkan diri Anda untuk menyambut istirahat yang sesungguhnya setiap kali Anda menutup mata, bukan sebagai pelarian pasif menuju panggung ilusi yang riuh dan memabukkan, melainkan sebagai sebuah perjalanan suci kembali ke dalam keheningan diri yang damai, di mana sebuah jiwa yang utuh senantiasa menanti kepulangan Anda dengan tenang dan lapang. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.